Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Nur Arfa sebagai moderator, Muhammad Fauzul N sebagai presentator pertama, dan Akram Maksum Al-Faid sebagai presentator kedua. Dan kali ini kelompok kami akan membahas terkait kontroversi majalah Jilan Sponston terhadap dunia Islam. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada presentator pertama. Kemajuan teknologi yang berkembang saat ini mengharuskan manusia untuk dapat mengikuti arus informasi yang terus mengalir setiap harinya. Hal tersebut sangat bergantung pada media massa yang menyebarkan informasi kepada khalayak umum. Tujuan manusia dalam bergantung pada media yaitu tidak lain hanyalah untuk memenuhi dan mendapatkan berbagai informasi yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Saat ini manusia bebas mengakses media sosial. Kebebasan adalah produk budaya populer media barat. Budaya populer didefinisikan oleh kepercayaan dan nilai, oleh perilaku dan nilai, dan oleh pemahaman terhadap sejarah dan terhadap keberadaan semua. Hal tersebut dimiliki oleh suatu kelompok sosial tertentu. Konsep-konsep kunci budaya populer mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman tentang perbedaan dan identitas. Kedua, bagaimana identitas direpresentasikan. Ketiga, bagaimana budaya diproduksi. Keempat, cara hubungan sosial dan hubungan budaya disamakan dengan barang-barang. Kelima, bagaimana makna tentang perbudakan diproduksi dalam teks. Keenam, bagaimana ideologi beroperasi dalam praktik dan barang kebudayaan. Berdasarkan konsep tersebut, kebebasan media massa barat dalam menghadirkan nilai dalam pemberitaan adalah mengikuti budaya bebas mereka. Cara mereka mengkonstruksi sebuah peristiwa dalam pemberitaan semakin menegaskan bahwa barat memiliki perbedaan dan identitas tersendiri. Kebebasan dalam konteks media massa sekaligus menjadi jalan untuk merepresentasikan ideologi sekularisme yang selama ini dianut oleh media massa barat. Ideologi bebas nilai akhirnya beroperasi dalam wilayah pengonstruksian makna tentang Islam, Nabi Muhammad SAW, dan umat Islam yang diwujudkan dalam bentuk produksi budaya massa di sejumlah media massa barat. Bisa direpresentasikan dalam bentuk teks maupun gambar-gambar sebagai kepanjangan dalam menegaskan budaya bebas mereka dalam menghina Rasulullah SAW. Budaya populer seringkali dianggap sebagai budaya pada umumnya yang mempunyai selera rendah para penikmatnya, namun lebih mudah diterima secara luas oleh masyarakat. Terminologi budaya populer sendiri berkembang pada abad ke-19 atau lebih awal untuk menunjukkan konsep kulturedness atau kurang berbudaya, kelas rendah, dan yang melekat dengan budaya kelas bawah. Budaya populer awalnya berkembang di Eropa, lebih banyak diasumsikan dengan budaya melekat dengan kelas sosial bawah. Yang membedakannya dengan budaya tinggi, high culture, dari kelas yang elit. Dengan segala produk kebebasan persnya, media massa barat memiliki beragam cara untuk mengekspresikan kebebasan menurut perspektifnya sendiri dengan semena-mena. Sebagaimana sebuah realitas mulyana menyebut media barat, terutama media Amerika, sering memaknai Islam sebagai agama primitif yang membenarkan perbudakan, poligami, harem, penindasan terhadap wanita, kekerasan, dan terorisme. Poligami yang merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kaum muslim dan berada di wilayah periferi ajaran Islam, sering dianggap suatu ajaran yang utama. Khalayak media pun teracuni oleh wacana menyesatkan ini. Kontroversi majalah Jilan Sponston. Pada kasus di surat kabar Denmark, Jilan Sponston pada 2005 menerbitkan 12 kartun yang menghina dan melecehkan umat Islam. Koran Denmark Jilan Sponston pada edisi 30 September 2005 memuat 12 kartun yang sebagiannya menghina Islam dan Nabi Muhammad. Dalam salah satu kartun itu, Nabi Muhammad SAW dilukiskan sebagai seorang Arab Badui yang membawa pedang, didampingi dua perempuan bercadar hitam di kiri dan kanannya. Gambar ini memberikan pesan bahwa Islam disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW lewat terorisme.
Apalagi gambar-gambar itu di-sharekan pada bulan September sehingga orang yang mengasosiasikannya dengan peristiwa WTC 11 September. Satu kartun lainnya menggambarkan wajah Nabi Muhammad SAW yang memakai surban di kepalanya. Namun sebuah dinamit yang sedang menyala menyembul dari bilik surban tersebut. Atas nama kebebasan pers, kartun-kartun itu kemudian diterbitkan lagi oleh koran-koran di Swedia, Belanda, Prancis, Spanyol, Italia, Selandia Baru, dan Australia. Berita-berita yang diturunkan oleh Charlie Hebdo dengan menggambarkan penghinaan terhadap Islam, Nabi Muhammad dan umat Islam bisa disebut sebagai kepanjangan ideologi sekularisme kapitalis yang selama ini dipraktekkan dalam industri media barat. Menurut Burton, dapat diargumenkan bahwa jika media sebagai institusi mengomunikasikan ideologi kepada para audiensinya, maka berita sebagai operasi khusus dalam media adalah membawa yang ampuh terhadap ideologi ini. Hal ini dikarenakan berita diduga termasuk ke dalam suatu yang disebut fakta sebagai lawan dari fiksi. Hal tersebut disebabkan pokok persoalan berita adalah aktivitas politik, peristiwa-peristiwa ekonomi, dan perilaku sosial. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut yaitu yang pertama, adanya kepentingan ganda yang dapat diperoleh kedua belah pihak, yakni antara sumber dan penerima, atau disebut overlapping of interest. Yang kedua, pesan itu memberi pemecahan pada masalah yang dihadapi oleh khalayak, dalam kurung problem solving. Yang ketiga, khalayak percaya komunikator yang menyampaikan pesan itu memiliki kompetensi dan kredibilitas yang tinggi. Keempat, khalayak percaya bahwa pesan itu dapat membuat perubahan sebagaimana yang diinginkan khalayak. Selanjutnya, dampak kontroversi majalah Jyllands-Posten terhadap dunia Islam. Kartun yang sebagian besar menggambarkan Nabi Muhammad SAW itu memicu gelombang protes di seluruh dunia. Berbagai aksi dan protes dari seluruh dunia dilayangkan kepada surat kabar dan pemerintah Denmark. Mulai aksi dan protes yang sifatnya damai, politis dan diplomatis, sampai aksi dan protes yang sifatnya keras dan radikal. Pada awalnya, Blüdgen adalah salah satu pengarang tersukses Denmark yang banyak meluncurkan buku-buku cerita anak. Ia pernah berkelana di sejumlah negara dunia ketiga sebelum akhirnya memutuskan tinggal di distrik multietnis Nørrebro di Copenhagen. Saat memulai pengarangan bukunya, ia mengalami kesulitan menemukan ilustrator untuk menggambar ilustrasi di bukunya. Islam melarang penggambaran sang nabi, namun karena Denmark adalah negara sekuler dan Blüdgen memiliki maksud baik, maka proyek itu diputuskan untuk terus berjalan. Langkahnya pun didukung Flemming Roos, editor budaya di koran terbesar di Denmark, Jyllands-Posten. Ia mengumumkan semacam sayembara karikatur tentang Nabi Muhammad SAW. Sebanyak 40 karikaturnis Denmark dihubungi dan 12 diantaranya mengirim karyanya. Karya-karya inilah yang kemudian dicetak di edisi akhir pekan koran itu di bulan September 2005. Flemming Roos menjelaskan bahwa ide karikatur tersebut datang kepadanya untuk menanggapi insiden beberapa sensor diri di Eropa disebabkan oleh kekuatan dan perasaan intimidasi dalam film Belanda Theo van Gogh di pusat kota Amsterdam. Karena umat Islam merasa tersinggung oleh film Van Gogh, Roos merasa terganggu oleh seniman dan penerbit Eropa yang menolak untuk menampilkan seni atau melakukan drama yang dapat mengekspos mereka untuk ancaman serupa. Perlu ditegaskan bahwa para nabi utusan Allah adalah teladan dan panutan umat Islam. Ajaran-ajaran mereka bersumber dari Tuhan, bertujuan untuk membebaskan manusia dari kesesatan dan menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia. Para nabi utusan Allah selalu menyeru umat manusia untuk menjauhi kezaliman dan diskriminasi, untuk selalu berbuat kebaikan kepada sesama manusia, dan selalu menjaga perdamaian di muka bumi. Para nabi datang dengan membawa risalah ilahiyah yang sangat berperan dalam memajukan peradaban umat Islam. Umat Islam atau organisasi Islam tentu sangat biasa menyuarakan penolakan atau publikasi yang dilakukan oleh Charlie Hebdo melalui media massa. Media massa dilawan dengan media massa. Tentu cara ini lebih santun daripada harus membunuh 12 orang.
cara-cara ekstrim perlu mendapat fatwa ulama untuk melakukannya, seperti fatwa Ayatollah komen kasus Salman Rushdie Indonesia yang mempunyai mayoritas masyarakat yang beragama Islam dan organisasi Islam yang banyak juga terbentuk di pusat maupun berbagai daerah. Ya, itu tadi pemaparan dari kelompok kami terkait dengan kontroversi majalah Jylland Posten terhadap Islam. Nah, melihat dari pemaparan kami tadi, maka perlu kiranya orang-orang yang bekerja di sebuah pers ketika ingin mengeluarkan sesuatu, menerbitkan sesuatu, ada baiknya memperhatikan hal tersebut terlebih dahulu. Karena jangan sampai hal-hal yang dikeluarkan itu dianggap menghina agama orang lain. Melihat dunia yang semakin canggih, ada satu kalimat yang saya ambil dari Amos Bronson Alcott. Dari buku-buku di zaman kita, ragamnya begitu banyak, dan mereka mengikuti begitu cepat dari pers, sehingga orang-orang harus menjadi pembaca yang cepat untuk memperkenalkan dirinya, bahkan dengan judul-judulnya, dan bijaksana untuk membedakan apa yang layak dibaca. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pembaca yang cerdas. Marilah kita teliti dalam membaca dan teliti dalam menyerap informasi yang ada. Itu tadi pemaparan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.